Firman Tuhan kali ini bertema kebenaran itu membahagiakan. Nah, Petrus berkata bahwa berbuat baik memang berdampak baik bagi kita dan dapat menghindarkan kita dari berbagai dampak yang akan muncul apabila kita berlaku tidak baik. Namun, tidak semua hal bisa dihindarkan. Meskipun kita telah berlaku baik, ada kalanya kita akan mengalami penderitaan justru karena kita memilih untuk tetap bersikap baik dan bersikap benar. Tetapi bagi Petrus, penderitaan karena kebenaran itu jauh lebih baik dibanding penderitaan yang harus dialami karena orang yang berbuat jahat. Nah, lihat gambar ini. Di ayat yang ke-13 ada tertulis, siapakah yang akan berbuat jahat terhadap kamu jika kamu rajin berbuat baik? Lihat, karena dia rajin berbuat baik, maka saat dia mengalami jatuh, saat bermain, apa yang dilakukan teman-temannya? Ya, teman-temannya menolong dia dan mengangkatnya serta mengobatinya. Demikian juga, anak yang baik akan selalu rajin untuk menolong orang lain. Yang mudah kita jumpai, menolong ayah dan ibu kita. Misalnya menyiram tanaman, menyapu halaman, atau hal kecil lain yang bisa kita lakukan untuk menolong orang tua kita ataupun keluarga kita. Di ayat 15 dikatakan, tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Adik-adik, Tuhan Yesus sudah rela mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Untuk itu, mari kita belajar untuk bersyukur dengan berbuat baik, dengan tidak marah-marah misalnya. Adik-adik, ada seorang anak yang sangat disayangi sama ibunya karena dia pandai, lincah. Nah, tapi giliran sarapan pagi, sang ibu menyiapkan nasi, lauk, dan juga sayur. Apa yang terjadi? Marah-marah, nangis-nangis, bentak-bentak, karena tidak mau makan sayur. Padahal ibunya sangat mengasihi dia, karena tahu bahwa sayur itu baik untuk kesehatan. Sang ibu tetap sabar untuk mengasihi anaknya. Setiap pagi terus masak sayur, walaupun sama anaknya cuma dimakan sedikit. Kadang malah gak mau makan sekali, marah-marah. Ibu jahat, kenapa setiap hari aku masih dibikinkan sayur? Padahal kan aku gak suka, ibu jahat. Adik-adik, lalu apa yang akan terjadi? Mari kita lihat. Aduh ibu, perutku sakit. Waktu aku ke belakang, gak bisa keluar, sakit perut. Aduh, tolong aku ibu. Ternyata sang anak sakit perut karena kesulitan buang air besar. Adik-adik tahu kenapa? Karena tidak pernah mau makan sayur. Kalaupun mau, cuman sedikit dan dengan marah-marah. Nah, adik-adik, sang ibu sabar memberikan nasihat ke anaknya. Nah, kenapa? Karena ibu sayang sama anaknya, maka ibu ingin memasakkan setiap hari sayur untuk anaknya. Akhirnya sang anak pun mengerti, dan sejak saat itu dia mulai suka makan sayur. Di ayat 18 dikatakan, sebab Kristus telah mati sekali untuk dosa kita. Ia yang benar
untuk orang-orang yang tidak benar, supaya Ia membawa kita kepada Allah. Ia telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut Roh. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus sudah rela mati untuk segala dosa kita, termasuk kita suka marah-marah. Nah, itu juga tidak baik. Ya, jangan kita ulangi lagi. Kita mau belajar dari pengorbanan Kristus yang sudah menebus dosa-dosa kita. Nah, adik-adik, kakak mau ingatkan bahwa kita harus belajar untuk menyukai makan sayuran, karena sayuran itu baik untuk kesehatan. Dan kemudian yang kedua, adik-adik juga harus menurut nasihat orang yang lebih tua, bisa orang tua atau kakak, karena hal itu baik dan benar di mata Tuhan. Belajar dari ibu yang sabar, yang selalu mengasihi, walaupun sang anak terus marah-marah, bahkan berkata ibu jahat, padahal ibu baik, karena mengatakan hal yang benar, bahwa sayur itu baik untuk kesehatan. Nah, sekarang adik-adik belajar ya untuk menjadi anak yang taat sama orang tua, sayang sama ibu, tidak menjadi anak yang marah-marah saat dinasehati. Adik-adik, Rasul Petrus menegaskan agar setiap orang Kristen tidak pernah takut menghadapi penderitaan atau kesulitan, karena Tuhan memperhatikan mereka yang menderita karena kebenaran. Karena Tuhan melihat mereka yang berhati tulus. Nah, apalagi berhati lemah lembut dan penuh hormat, baik kepada orang lain, apalagi kepada Tuhan. Yuk, mari kita tekun berbuat yang benar sesuai dengan kehendak Allah. Tuhan mengasihi kita dan juga keluarga kita. Mari kita menjadi berkat bagi orang lain, apalagi bagi orang-orang yang kita kasihi. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Melakukan hal yang baik adalah perbuatan yang membahagiakan.